Sobat Masyarakatan, masih di Kota Bandar Lampung. Perjalanan Tour de Prison akan singgah ke Lapas Narkotika Bandar Lampung. Apa sih yang bisa kita kulik dari Lapas Narkotika Bandar Lampung? Lapas yang menjadikan layanan poliklinik dan rehabilitasi sebagai unggulan. Yuk, kita lihat sisi mana lagi yang bisa kita pelajari dari Lapas Narkotika Bandar Lampung. Halo Sobat Masyarakatan, Tour de Prison Lampung kali ini kita sudah sampai di Kompleks Waihui. Kenapa kami katakan kompleks? Karena di lingkungan ini ada 4 UPT pemasyarakatan, yaitu 1. Lapas Narkotika, Rutan Kelas 1, Lapas Perempuan, dan Rubasan Bandar Lampung. Menarik bukan? Tentunya Sobat Masyarakatan ingin tahu bagaimana satu kompleks pemasyarakatan ini berkinerja setiap harinya. Ikuti kami terus dan destinasi kita pertama, kita akan menggeledah Lapas Narkotika Bandar Lampung. Yuk ikuti terus. Sobat Masyarakatan, sama dengan lapas rutan lain, kita akan memulai dengan mengetuk pintu portirnya. Selamat pagi Pak. Kami dari PAS TV sudah janji ketemu dengan Pak Kalapas. Terima kasih. Silakan. Pagi Pak. Saya sudah berada di dalam Lapas Narkotika Bandar Lampung. Baru masuk saja saya sudah melihat begitu banyak aktivitas kegiatan. Mungkin sahabat juga sudah mendengar ya, apa saja kegiatannya yang juga bisa kita lihat. Dan sepertinya di sana juga kita ada kegiatan pramuka. Dan sepertinya saya mengenali beliau sebagai Kalapas, salah satunya di situ. Oke, ikuti terus. Selamat pagi Pak Kalapas. Pagi Bu Rika. Selamat datang di Lapas Narkotika. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah bisa berkunjung di Lapas Narkotika. Ini pagi-pagi ngapain nih Pak? Ya, ini memang salah satu kegiatan yang sangat positif ya di Lapas Narkotika, yaitu pramuka. Pramuka ini kita sudah mempunyai. Tapi nanti dulu, ini warga binaan Pak? Ya warga binaan, ini betul warga binaan. Oh semuanya warga binaan, saya pikir dari luar Pak, pramuka dari luar. Hanya saja memang pembinanya ini dari luar. Ini ada kakak-kakak kita dari Kuara, iya kakak. Begitu juga dari Koramil. Kalau Koramil manggil kakak juga? Iya, enggak siap. Kalau dari pramuka kakak. Iya, kakak juga. Iya. Ada ini bagi tugas ini. Kakak pramuka tentang kepramukaan, tapi kalau dari TNI ikut tentang kebangsaan. Tentang kebangsaan. Karena mereka kita tuntut supaya mencintai bangsa dan negara ini. Seperti ini itu. bagian dari pembinaannya. Dari pembinaan, ya seperti itu. Apa sih yang diharapkan dari kegiatan ini, Pak? Ya, ini dampaknya untuk warga binaan sendiri. Ya, dampaknya untuk untuk narapidana sendiri itu membentuk pribadi mereka. Yang pertama kita tekan dengan mereka adanya tolong menolong, gotong royong, peduli sesama. Kemudian bagaimana mereka mengimplementasikan nanti di luar. Mereka yang dapatkan pramuka di dalam ini. Paling tidak mereka saya kasih contoh kecil ini. Misalnya tergeletak orang di jalan, tabrakan segala macam. Mereka langsung tanggap. Itu nilai-nilai yang kita buat dengan mereka supaya mereka menjadi insan-insan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Artinya bukan hanya tentang di dalam ya Pak. Ini juga di bagian dari kita mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Iya, kembali ke masyarakat. Dan nanti ini kita udah kerjasama dengan kuaran-kuaran di luar. Begitu nanti bebas mereka dari sini, kita arahkan ke kuaran mereka. Jadi pramuka itu tidak terputus di dalam lapas ini aja. Harapannya seperti itu. Tentunya kerjasama dengan kakak-kakak di luar. Iya. Saya Kakuaran Jati Agung. Dari Kakuaran Jati Agung ya, dari TNI. Terima kasih Bapak. Iya. Seperti itu. Ini keterampilan dari mereka untuk membuat tiang bendera latihan. Tiang bendera latihan. Kalau umpamanya biasanya kan kita pakai patok. Ya. Nah sementara ini kita nggak pakai patok. Jadi di tempat yang keras kayak apapun mereka
mampu. Artinya di suasana manapun selalu survive ya teman-teman ya. Kita harus bisa ya adik-adik ya. Siap bisa. Dipanggil adek loh. Ya Kak gitu loh. Oke, Pak Kalapas, ini saya juga mendengar bahwa lapas narkotika Bandar Lampung Iya, ini iya. merupakan salah satu lapas percontohan. 40 lapas, satu dari 40 lapas percontohan layanan kesehatan seluruh Indonesia, UPT Pemasyarakatan. Betul ya Pak ya? Iya. Dan ini mewakili wilayah Lampung ya Iya, Pak? iya. Alhamdulillah ya, saya berterima kasih ya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjuk lapas narkotika menjadi lapas percontohan kesehatan, klinik kesehatan. Tapi bukan klinik kesehatan saja, tapi juga percontohan disabilitas. Jadi ini satu memang yang harus saya dorong karena pemerintah sudah menitipkan kita untuk memberikan contoh kesehatan di dalam ini, sehingga kita lihat nanti di dalam seperti apa proses-proses kesehatan itu. Oh, ada nih di dalam Pak? Ada nanti kita Boleh lihat. dong, Pak? Kami Boleh, lihat sekarang? boleh kita lihat sekarang. Oke. Oke, jadi ini kita akan melihat ya Pak kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan. Tadi kaitannya juga dengan lapas ini menjadi lapas percontohan ya Pak ya. Saya Bu Rika ini saya punya slogan. Apa tuh? Tegas dalam bertindak, santun dalam berbahasa, sopan dalam penyampaian, waspada jangan-jangan. Waspada jangan-jangan. Ya. Oke. Waspada, harus waspada ya. Harus waspada. Walaupun tetap kita humanis keluarga binaan Iya. ya. Ini lewatnya gini ya Pak ya? Iya, itu lewatnya ini memang bagian dari pengamanan. strategi Iya, pengamanan juga. strategi pengamanan. Halo Mas, begini ya. Mudah-mudahan saya muat nih. Alhamdulillah muat. Aduh. Memang kita persulit untuk keluar masuk. Ya. Oh. Baik. Oh, ini ruang terbukanya ya Pak Kalapas ya? Betul. Jadi ini Bu Rika, ini kita lihat sebelah kanan ini ya. Ini pembinaan kepribadian. Iya, tentang kerohanian. Jadi kita punya grup Merawis. Marawis. Iya. Okay. Merawis ini yang rencana saya tahun depan akan saya buat di sini perlombaan Merawis Lapas Rutan Lampung. Tanya lapas rutan wilayah Lampung. Wilayah Lampung. Oke, sukses Pak Kalapas. Karena saya lihat Merawis ini sangat diminati oleh wilayah Lampung, budaya Lampung. Oh, menjadi bagian budaya Lampung iya, ya, budaya Pak Lampung. Kalapas ya. Dan ini ada pelatihnya ini. Ada pelatihnya. Tadi pelatihnya training of train. Jadi kita latih dulu pelatih di sini. Sekarang pelatihnya sudah warga binaan. Warga binaan ya. Jadi warga binaan sudah bisa melatih lagi warga binaan yang lain. Iya. Jadi kalau ada yang mau bebas, dilatih dulu nih yang baru. Iya, dilatih yang baru. Jadi berkesinambungan. Oke. Gitu. Oke, ini ruang terbuka ya. Jadi Iya. ini aktivitas kegiatan warga binaan di sini ya, Pak Kalapas ya? Iya, ya berdampingan dengan gereja. Kita lihat gereja sebelah kiri itu. Oke. Ini untuk narapidana. Untuk narapidana. Dan sekarang itu ada pelatihan tentang penginjilan. Penginjilan. Iya. Jadi kita harapkan nanti mereka dari luar keluar dari sini mereka sudah bisa memberikan penginjilan di luar. Memang dari tadi Pak Kalapas ini menyampaikan tujuan yang lebih jauh itu adalah pada saat mereka kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Kita persiapkan untuk masyarakat. Iya, supaya nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Menjadi insan-insan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Oke. Seperti itu. Ini ruang terbuka dan ini juga terlihat blok-bloknya ya. Iya. Ini juga. Ini warga binaan semua ya. Warga binaan ini semua ini. Ini setiap hari nih. Tapi ini terjadwal. Artinya bahwa setiap blok mendapat kesempatan untuk futsal. Oke. Olahraga. Ada juga poli. Tapi poli kita mainkan di sore. Di sore hari. Iya, sore hari. Jadi semuanya mendapatkan bagian dengan terjadwal. Iya. Itu ada juga kegiatan kerja. Nanti kita ke situ. Oke. Tapi di sini juga saya melihat ini blok hunian juga ya. Blok hunian, iya. Nah, lapas ini mempunyai berapa blok, Pak? Blok ada 6 blok. 6 blok. Ada 6 kamar? Iya. Ada 6 blok. Kamarnya sekitar Iya, 54 kamar. 54 kamar. Iya. Oke. 54 kamar. Nah, kalau ngomongin isi hunian ada berapa Pak jumlahnya? Hunian sekarang terhitung tanggal 18 ya. Jumlah hunian 989 orang. Oke. Kita juga pengen lihat Pak isi bloknya, tapi sebelumnya itu tadi kita melangkah dulu nih ke layanan kesehatan ya tadi Bapak pengen sampaikan. Iya, kebetulan ada di aula sekarang lagi ada pelatihan tentang kader. Tentang kader. Kader kesehatan. Oke. Kita ke sana ya Pak ya. Oh ya, ayo silakan saya ajak ini.
Jadi kader kesehatan itu seperti apa sih Pak Iya, Kalapas? kader kesehatan itu kan yang kita tadinya kan kita menginginkan sebagai penyambung kita ya, sebagai pembantu kita. Tapi ternyata menurut saya kader kesehatan itu nggak cukup untuk membantu kita saja dalam bidang kesehatan. Tapi mereka harus diberikan dua nilai-nilai kesehatan terhadap mereka, sehingga mereka bisa mensosialisasikan di lingkungannya sendiri, termasuk di dalam Jadi lapas. kader kesehatan dari warga binaan ya? Dari warga binaan, dan mereka kita berikan pembelajaran tentang kesehatan dari pihak luar. Dan kita kerjasama dengan pihak luar, dan mereka kita didik untuk apa itu harus sebetulnya kesehatan itu. Nah, ini Bu Rika, kita lihat ini. Ini sekarang ini apa ini Pak? lagi ada pelatihan ini tentang imam fardu kifayah. Apa tuh fardu kifayah Pak? Imam fardu kifayah itu yaitu Pelatihan imam fardu kifayah. Oke, seperti apa itu? Jadi saya terpikir tadinya saya waktu di kampung saya dengan berkurangnya imam-imam yang mengerti tentang fardu kifayah, akhirnya saya terbersit di dalam ini. Bagaimana menciptakan manusia untuk menjadi imam-imam fardu kifayah. Dan ini kerjasama dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama. Nanti mereka mempunyai sertifikat ini. Artinya di luar kalau mereka udah bisa sertifikat bisa mereka Oh pergunakan. iya pasti Bu Rika, karena dia memang- punya sertifikat. Dan ini hal-hal yang kecil mungkin orang menganggapnya kecil tapi sebenarnya sangat dibutuhkan. Oh iya, Mengurusin jenazah, Mengurusin sampai jenazah, dengan menyolatkan, memakamkan ya. Iya. Kan ada 3 fardu kifayah ini kan, menyembayangkan, Oke, ya kan, membayangkan. terus memandikan, terus menyolatkan, menguburkan. Mereka semua udah tahu ini. Dan nanti ketika dia keluar, dia sudah bisa ngomong di kelurahan dia, Pak izin saya sudah bisa fardu kifayah, ini sertifikat saya. Dan ini hebat banget loh Pak Kalapas. Wah ya. Dia keluar dari apapun lah kesalahannya, mendapat pembinaan, keluar dia punya sertifikat, bisa menyolatkan jenazah. menyolatkan Karena jenazah. orang di luar aja belum tentu bisa. tentu. Banyak yang nggak bisa ya Pak. Banyak nggak bisa. Ya. Jadi itulah intinya mereka nanti akhirnya mereka diterima di tengah-tengah masyarakat. Amin. Seperti itu. Oke. Mari kita lihat lagi ada pelatihan ini tentang kader Ini kita kesehatan. menunggu. Jadi Iya. sahabat masyarakatan, Iya. jadi sepanjang jalan lingkungan dalam lapas narkotika Bandar Lampung ini penuh dengan kegiatan. Karena ini menjadi bagian pembinaannya Pak ya. Pembinaan. Mempersiapkan Iya. mereka kembali ke Iya. masyarakat. Karena ini lapas ini Bu Rika, ini kan lapas khusus ya. Karena lapas ini lapas khusus Ya. narkotika. Ya. Tentu pembinaannya juga harus lebih khusus. Lebih khusus Iya, ya. Oke. saya selalu mengedepankan di sini tentang pembinaan kerohanian. Kerohanian. Iya. Oke. Di samping begitu juga kesehatan ini. Jadi kesehatan itu kan juga tidak cukup dengan fisik dia, rohaninya juga harus sehat. Oke. Ya ini kita lihat ini. Oh, Kita ini lihat pelatihan ya. ada pelatihan tentang kader. Ya. Assalamualaikum. Pak Bipun. Bapak mau menyapa dulu? Iya, Silakan, Pak. boleh. Oke. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Waduh, terima kasih Dok yang sudah hadir di sini. Ya, yuk. Gimana keadaannya sekarang? Ini semua kader kesehatan. Ya, sudah berapa kali ikut pelatihan? Yang kemarin? Oh, sudah kemarin juga ya. Oh, udah 3 kali ya? Ya, alhamdulillah. Bermanfaat nggak? Satu kita tanya. Nah, bermanfaat ya. Paling tidak untuk pribadi sendiri ya. Dok, ini sudah Baru kita mengajak orang. melaksanakan tugas nggak? Ya, Sama si ibda pelatih. binafsi Ada katanya. Orang yang bisa ditanya. Mulailah dari dirimu sendiri. Kan dari kita dulu sehat kan, baru kita mengajak orang. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kita semua supaya betul-betul ikuti dengan kegiatan ini. Ya. Baik, silakan. Rika. Ini yang namanya Oh kader iya. kader ya? Iya, ini Bu Rika. Selamat pagi, assalamualaikum. Jadi ini yang Bapak sebut kader-kader ya Pak Iya, ya? kader-kader, ya. kesehatan. Iya. Saya pikir ini siapa nih Pak? Oh, ini. Ini bagian dari pelatihannya ya? Oke. Oh, ini ini. pelatihnya. Boleh. Dari Bu Dokter ya? Oke. Oke. Ini pelatihan apa nih Bu Dokter? Apa? Bantuan hidup dasar. Oh, jadi Pak Kalapas ini Iya. mereka ini yang tadi Pak Kalapas sampaikan Iya. membantu lapas Iya. untuk
apa? Menyebarkan hidup sehat. Hidup sehat. Di samping membantu tentang teman-teman yang sakit di dalam, juga mereka mensosialisasikan betapa bagusnya kesehatan itu bagi diri kita sendiri. Dan saya bersyukur alhamdulillah kita bekerja sama dengan Airan ya, dari luar. Mereka ini selalu proaktif memberikan kesehatan dalam, begitu juga pelatihan-pelatihan tentang kesehatan. Salah satunya kita lihat ini sekarang ini. Saya pikir siapa? Iya. Ya. Jadi memang lapas narkotika ini sangat terkhusus ya dalam hal. Karena khusus ya? Iya, karena kita ini ada 11 PKS. 11 PKS. PKS yang menangani kesehatan di dalam ini. Begitu juga rujukan-rujukan tidak cukup ke rumah sakit umum saja. Rumah sakit swasta pun kita salah satunya Advent. Pantesan lapas ini menjadi perwakilan wilayah Lampung, menjadi lapas percontohan layanan kesehatan. Tepuk tangan dong. Pak Kalapas, boleh nggak nih salah satu kadernya kita ajak ngobrol sebentar? Boleh. Yang ya, sudah. Saya minta dokter. Siapa nih, Dok? Saya minta satu, siapa yang bisa ini? Ini. Ya. Silakan. Pada saat pertama kali dokter melatih ke sini, takut nggak masuk ke sini? Nah, itu yang menarik. Ternyata ya. Jadi tolong sampaikan juga nih ke masyarakat luar nih, Dok, bahwa warga binaan di sini yang menjalani pembinaan tidak semenakutkan seperti yang mungkin dipikirkan oleh masyarakat luar gitu. Oke, ini salah satu kader yang sudah dilatih ya, Dok ya? Ya. Oke, Pak. Ya. Menjadi kader di dalam. Ini apa saja sih yang Bapak lakukan untuk membantu mengoptimalkan kesehatan di dalam lapas? Karena ini lapas ini percontohan. Iya. Pertama pada saat buka pintu, saya kan kader blok A, Bu. Ya. Tiap blok ada kader masing-masing. Oke, setiap blok ada ya. Oke. Nah, saya mencari warga binaan teman-teman saya yang sakit, ya kan. Setelah itu saya koordinasi dengan mencari ya. Iya, mencari. mendata. Menarik loh, proaktif ya Pak ya, mencari. Siapa yang sakit, dia sakit apa, saya data di buku, saya serahkan ke dokter. Dokter nanti kalau dianggap dia berat, coba pasiennya dibawa katanya. Kadang dibawa ke Posyandu-Kes. Kadang apa namanya? Posyandu-Kes. Posyandu-Kes, nanti tolong jelasin ya Pak Kalapas ya. Terus? Kalau enggak dibawa ke klinik depan, Bu. Klinik depan, dan ini kader-kader yang ada berapa kader nih Pak Kalapas, Bu Dokter? Sekarang ini sudah ada berapa? Ada 10, cuman setiap ada pelatihan kami panggil selalu perwakilan dari. Ada 10 ya. Nah ini sedang lagi dilatih lagi supaya banyak. Karena kenapa seperti itu kita buat? Karena kan yang ini kan nanti pasti bebas ini. Iya, Pak. Jadi kader-kader yang belum ditunjuk tadi itu inilah pengganti-pengganti. Oke. Sudah dipersiapkan. Namanya siapa nih? Freddy, Bu. Freddy. Kasusnya narkotika. Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Sudah menjalani? Masuk ke lapas narkotika ini 2015, insya Allah bulan depan pulang, Bu. Insya Allah bulan depan pulang? Iya. Yakin ya? Tentunya kalau memang berkelakuan baik, dan ini menjadi salah satu penilaian ya Pak ya? Iya, udah pasti. Sudah pasti. Oke. Ini tugas yang mulia banget. Dengan satu kata saja setiap pagi mengecek, mencari siapa yang sakit, itu sangat-sangat mulia dan sangat membantu ya Pak Kalapas ya. Oke, sukses terus ya Bapak. Ya, jaga kesehatan, jaga perilaku, semoga sampai. Berarti kan nggak bebas murni ini ya? PB, Bu. Diusulkan PB ya. Oke, siap. Terima kasih, terima kasih juga dokter. Thank you semuanya ya. Ya. Pak, tadi saya pengen tahu nih, tadi ada pos Yandu apa tuh? Pos pelayanan terpadu kesehatan. Boleh dong apa lihatnya Pak? Boleh kita lihat. Jadi selanjutnya nih, kita mau diajak ke pos apa tadi Pak Kalapas? Pos pelayanan terpadu. Pos pelayanan terpadu. Tadi yang disampaikan oleh kader kesehatan ya. Betul. Di mana pada saat ada warga binaan yang sakit dicek pagi-pagi, itu akan langsung dibawa ke situ ya? Iya. Jadi pos pelayanan kesehatan terpadu ini kita buat untuk mengantisipasi mereka yang sakit-sakit, bantuan pertama lah. Bantuan pertama sebelum dia ke klinik. Dan yang kedua fungsinya ini saya menginginkan dokter ataupun
medis dengan paramedis itu menjemput bola ke dalam blok. Menjemput bola ke dalam blok tentang kesehatan. Jadi tidak perlu lagi dibawa ke klinik. Jadi kalau ada yang bisa ditangani langsung di blok atau kamar, cukup di situ saja? Iya, di pos pelayanan terpadu tadi itu. Di pos pelayanan terpadu itu ya? Jadi memudahkan untuk memberikan pertolongan kesehatan terhadap warga binaan. Itu yang kita fungsikan pos pelayanan terpadu ini. Iya, karena kan bisa jadi ya Pak ya? Iya. Warga binaannya ini, ini ya Pak ya? Iya, ini dia. Kak, bisa jadi warga binaannya ini mungkin sungkan, malu atau apa kalau jadi dicek pagi-pagi itu sangat penting sekali. Menurut saya ini menarik sekali. Iya, salah satunya gini Bu Rika. Karena klinik itu kan di luar pagar pengamanan ya. Jadi ini salah satu memang untuk kita mengantisipasi tentang keamanan. Ini bagian dari strategi pengamanan ya. Jadi kalau dia keluar dari pos penjagaan itu kan otomatis kan pengamanan agak mungkin komandan jaga mungkin ketakutan kemana-mana kalau ke posyandu. Tapi dengan adanya posyandu ini terlayani semua karena ini dalam blok, nggak di luar blok. Ini iya ya, ini lingkungan blok ya. Lingkungan blok ini. Jadi mereka juga udah tahu bahwa setiap pagi ada dokter perawat di sini. Jadi dia nggak perlu lagi minta izin ke klinik. Jadi tugasnya dokter sama perawat salah satunya di pos pelayanan terpadu. Pagi-pagi dia duluan ke sini dulu, baru dia masuk ke klinik. Dia sudah menunggu, kalau ada yang sakit udah menunggu pasien di sini. Pagi-pagi. Seperti itu. Inilah posnya kita buat. Jadi ini lagi ada itu ya? Iya, lagi ada berobat, lagi ada ini. Ini hasil dari pencarian si kader-kader itu tadi kader-kader itu. Ini tugas-tugas kader tadi. Jadi kader-kader ini sudah mendapatkan orang-orang yang merasa sakit atau mau kurang sehat dan dilaporkannya ke dokter. Dokter langsung bertindak. Tapi dokter ini tidak mesti ada orang yang sakit baru datang ke sini, tidak. Seperti itu. Oh, ini pos pelayanan. Iya, pos pelayanan. Masyarakat ini pos pelayanan terpadu yang berada di. Pagi, Dok. Waduh, saya langsung dicegat loh. Oh iya. Iya, sorry. Pakai lepas juga. Iya. Nggak ada itu ya, nggak ada alasan harus semuanya ya. Oh, ini lagi apa nih, Pak? Inilah selamat tadi. Pagi, dokter. Selamat pagi, perawat. Ini kader-kader kesehatannya nih. Dan kader kesehatan. Iya. Ini yang dijemput masnya ini ya? Iya. Oh, blok apa nih? Blok B. Ini dijemput ya. Oke. 2 hari. Oke. Jadi gimana Pak ini? Menurut Bapak nih setiap pagi dijemput ini, saya pengen tahu nih apa perasaannya Pak dengan adanya program ini, ada kader kesehatan, ada pos pelayanan terpadu di sini. Ya, alhamdulillah kami juga merasa pelayanan untuk kesehatan di lapas ini baik, Bu. Iya. Setiap 2 hari sekali, setiap pagi bahkan kader keliling siapa yang sakit-sakit di kamar dikeluarin. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit diteriakin, dibawa berobat ke sini. Bahkan ibu-ibu dokter ini siap di sini, kadang-kadang nggak ada yang sakit pun di sini dia, Bu. Iya. Setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali gitu ya. Jadi ini sangat terbantu sekali ada kader ya, yang mengingatkan untuk pelayanan kesehatan. Oke, kayak gitu. Sehat selalu ya semuanya. Berarti Bapak bisa merasakan ya kehadirannya posyandu ini ya. Sebelum ada posyandu ini, seperti apa Bapak rasakan untuk berobat gitu? Ya, baik juga sih Pak, tapi kan harus ke klinik. Oh iya. Tapi kalau di sini kan kami agak ringan. Apalagi yang sakit-sakitnya parah gitu. Iya. Sakit lumpuh apa kan harus ke klinik jauh Pak. Iya. Kalau di sini kan agak dekat. Berarti sangat terbantu Pak Yan ya. Artinya sangat terbantu sekali dengan adanya posyandu ini, pos pelayanan terpadu ini ya. Sebelum dan sesudahnya. Kalau dulu harus ke klinik dulu. Kalau di sini malah lebih bebas karena ada di area blok ya. Keren banget ini Pak ya. Makanya lapas ini menjadi lapas percontohan layanan kesehatan. Sukses nih Bu Direktur, Bu Dokternya, Bu Perawat dan kader-kadernya. Terus manfaat kader-kader itu ada nggak? Rasanya banyak ya, banyak ya. Bantu kami yang di dalam blok
mereka sudah training setiap hari. Oh ya. Setiap pagi. Jadi Kader ini sangat membantu sekali karena keliling setiap hari ngecek ya. Ayo siapa yang sakit kayak gitu-gitu ya. Oh, ya. Keren ini programnya Pak. Mudah-mudahan ini bisa juga ditiru UPT Lapas Rutan yang lain apabila belum ada. Kalaupun sudah ada, kinerjanya sama kayak gini. Ya. Makasih ya, Bu Dokter. Terima kasih ya, Dok. Sehat semua ya. Sehat semua ya. Nah, selanjutnya ini kita ke blok ya, Ya. blok Hunian ya. Blok hunian. Oke, ini blok apa nih Pak? Ini blok A. Blok A. A. A1 sampai dengan A12 berarti ada 12 kamar ya? 12 kamar. Ada 12 kamar. Oh. Assalamualaikum. Selamat siang. Ini. Banget loh kalau pas. Iya. Ini tentu salah satu Ada air penunjang. mancur ini Pak. Ada air mancurnya. Mereka ini kan terkadang teringat keluarga. Bagian dari healing ya Pak. Bagian dari healing. Mereka menghibur. Ini fungsinya kita buat di sini. Oke. Ini Bu Rika salah satu tadi untuk mendukung kesehatan di dalam ini kita harus membuat lingkungan juga sehat. Lingkungan juga sehat ya. Ini bersih Begitu banget juga loh, Kepala kamar-kamar Lapas. Bersih hunian banget. ya. Jadi memang kita harus rewel memang. Harus lewat. Jadi ini sekarang ini kita manfaatkan kader-kader kesehatan ini. Kader kesehatan yang ngomong kader Iya, kesehatan kader lagi. Jadi kesehatan. mereka setiap pagi ini ke kamar-kamar ini Iya, ya, Pak, ya? ke kamar-kamar ini. Termasuk mereka mensosialisasikan tentang betapa manfaatnya kesehatan. Salah satunya kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Seperti itu, Rika ya. Iya loh, ini bersih banget. Sahabat masyarakatan, ini salah satu lapas yang wajib dicontek gimana begitu Iya, bersihnya. iya. Karena menurut Pak Kalapas ini justru bagian dari rehabilitasi. Ya? Rehabilitasi, betul. Rehabilitasi betul, karena Rika. memang di sini semuanya kasus narkotika ya. Terus Pak? kalau kita memang ini lapas khusus. Lapas khusus narkotika. Iya, lapas khusus. Jadi, Bersih sekali. iya. Ini aktivitas mereka apa nih Pak Kalapas? Ya, aktivitas mereka ini sekarang ini banyak ya, karena di sini kan di samping pembinaan kepribadian ada pembinaan kemandirian dan nanti kita lihat ada bimker aktivitas mereka. Jadi ada semua mengambil satu kesibukan masing-masing. Oke. Iya. Siap. Iya, Pak Kalapas? iya, betul Bu Rika. Bimbingan kerja. Bimbingan kerja, bingkai itu bimbingan kerja bagian Iya. dari kegiatan pembinaan itu ya tadi Pak Kalapas ya? Iya. Tadi kan kita bicara pembinaan kepribadian ya, yang dimana di situ tadi ada kita lihat salat mayit ya. Oke. Begitu juga kesehatan itu kan mencari kepribadian juga. Sekarang kita masuk ke pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian. Jadi warga binaan ini nggak cukup kita bekalin dengan pembinaan kepribadian saja. Nggak cukup dengan ibadah aja kita cekokin ke mereka. Tapi kalau mereka juga tidak mempunyai keterampilan. Ini alhamdulillah kita kerjasama dengan salah satu perusahaan Bukit Asam ya. Oh, jadi ini kegiatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga. Bukit Asam. Iya, Bukit Asam. Oke. Dan menurut saya kegiatan ini sangat positif karena hasil daripada karya binaan ini bisa diekspor ke luar negeri. Oh, ke luar negeri. Kebetulan ini dari Bukit Asam iya, ya, Pak, kebetulan ada Bapak ini. Oke. Seperti ini apa namanya nih? Filosofi ini menjadikan manusia Bentar Pak, boleh mandiri. kita ngobrol Pak? Oh iya, Ya, Pak. oke. Iya, Pak. Oh, kerjasama ya. Ini udah diekspor katanya ya Pak ya? Ya, jadi kami ini ada kerjasama MOU dengan Lapas. Lapas, Terutama ada narkotik ya. Iya. Ya, setahu kami narkotik itu udah katakan sampah. Oh, Tapi oke. ini MOU supaya gimana hasil binaan ini bisa menjadi mandiri. Bapak bisa yakin ya bahwa Yakin. hasil tangan terampil warga binaan kita Ya. bisa standar internasional karena kan ini Yakin. diekspor ya Pak ya? Ya, karena sekarang itu dunia bahkan luar negeri itu ya bernuansa ramah lingkungannya Ramah itu lingkungan. sangat dibumikan gitu sekarang ini. Jadi Keren, Pak. apapun kerajinan dari bambu yang sumber dayanya ada, sumber alamnya ada, kenapa tidak? Nah, kita kerjasama dengan. Ngomong-ngomong nih Pak, ini apalagi diekspor, dapat upah nggak nih teman-teman warga binaan? Kebetulan di MOU ada Bu. Ada. Jadi Oh. kami dengan Pak Korban bahwa ada MOU
bagi hasil. Bagi hasil. Ya, bagi hasil dan nanti keuntungannya berapa ada bagi hasil. Oke, keren. Itu juga terima kasih loh Pak. Ini kan berarti membantu juga pembinaan warga binaan. Ya, menjembatani mereka untuk kembali lagi ke masyarakat ya Pak ya. Amanah daripada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kita harus membuat banyak MOU dengan stakeholder. Apalagi ini namanya keterampilan ya. Tentu kita di samping mereka terampil dan juga mereka mendapatkan hasil dari hasil keterampilan mereka. Boleh Bu Rika mungkin kita ke dalam melihat hasil ini ya, kita lihat ya keterampilannya. Kita melihat inilah kegiatan kerja mereka, prosesnya membuat dari tadi apa namanya limbah bambu ya Pak ya. Limbah bambu. Oh, ini limbah bambu ya? Iya, limbah bambu. Itu dibuat apa ini? Dibuat apa aja nih Pak? Ini buat untuk apa? Kanvas lukisan. Kanvas lukisan. Jadi nanti nih. Iya. Bahan bakunya ini limbah. Limbah bambu. Jadi dibuat kanvas. Kanvas ini dibuat apa? Jadi bisa buat kanvas lukisan, bisa dibuat topi, bisa dibuat peredam, bisa dibuat dompet. Ini proses awal pembuatannya itu di sini. Oke. Jadi boleh kita lihat yang sudah jadi. Yang sudah jadi yang sudah jadi, coba kita lihat. Ini ekspor semua ya Pak ya? Iya. Nah ini salah satu tumbler. Nanti tergantung permintaan Bu. Kita finishingnya digrafir. Digrafir ya? Ya, digrafir tulisan apa. Oh ini topinya ya. Siapa. Dan ini diminati Di mana? konsumen luar negeri ya? Wih Lokal mantap. dan luar negeri. Nah ini salah satu topi aja Bu. Wes, keren loh. Keren ya, Ayo mantap sahabat ya. masyarakatan, pesen ya. Kayak gini ya? Ya. Oke. Ini bisa pegang. Ini salah satu produknya. Ini salah satu produknya. Ini dari serat. Dari limbah bambu ya. Tapi bisa nanti gambar Bu Rika di ini ya. Iya, kita kirim nanti. Dibikinnya langsing ya. Kami buat lukisannya. Oke. Ini hanya 1 hari. Oh ya. Mantep. Karena Keren. semua printnya dari bambu semua. Iya. Jadi all made made by bambu. Bumbu. Iya. Ya. Kalau ini minum ya? Tumbler, minum tumbler. ya? Tumblernya. Lagi pening juga tumbler. Tumbler ini asbak. Cangkir. Cangkir. Kalau tas belum siap ya Pak ya? Harus siap lagi. Oh lagi. Oke. Karena Bu Rika ini suka tas. Jadi cocok memang ini dipila taruh ini minum kopi ya kan? Nah, ini salah satu produk unggulan mungkin di Indonesia baru di sini. Oh iya. Ini untuk bakal jadi apa kanvas. Ini kanvas apapun nanti buat sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan ya. Ya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Ini semuanya nggak ada kimia. Nah, nggak ada apa? Nggak ada bahan kimia. Oh, oke. Go green lah ya. Go green. Go green. Jadi ini dari getah karet lainnya dipadukan dengan cuka bambu. Saya produk sendiri dari bambu dibuat pirolisis cuka. Ini apa? Ini cuka bambu. Oh. Minyak bambu. Oh minyak bambu. Yang untuk bisa diminum apa? Iya. Ada madunya ya? Boleh. Ini dilem, nanti disemprot sama ini bau getah lemnya itu hilang. Ini salah satu produk kami sendiri. Ini Kira mau diminum Pak. ini gak ada masalah Bu. Tapi ini agak buat pupuk bisa, buat diminum juga bisa. Iya. Oke. Jadi bambu semua. Siap. Kebetulan kami di komunitas bambu juga. Oh, komunitas bambu. Oke baik. Community. Kita lihat kemana Bu Rika. Oke. Sambil Kemana kita lagi kerehab. nih? Sukses. Kita tebus kita kesini saya lihat. ya. Kita kerehab. Nah, sekarang kita di Blok D, ini blok rehabilitasi. Rehabilitasi, Iya. oke. Selamat siang Bapak penjagaan. siang, Mas Raffi. Oke, ini memang blok rehab ya? Iya. Oke. Sebetulnya ini ada 2 blok ini, kiri kanan. Sebelah kanannya blok rehab, sebelah kirinya majelis taklim. Majelis taklim. Iya. Dan majelis taklim itu bagian dari rehab ya? Bagian dari rehab juga. Oke. Karena rehab itu
kita ada keunggulan kita dalam rehab ini ya dibanding rehab lain. Karena kita memang lebih kita fokuskan ke agama. Ke agama. Artinya, Iya. kalau dia sudah menjadi umat yang umat beragama Iya, yang taat, pribadi yang baik. Iya. dia akan mendapat kehidupan ya. Iya, betul. Inilah ruang rehab mereka. Ini ruang Setiap hari mereka di sini. Oke. Didik dibina. Ya. Nah, nggak apa-apa, Pak Kalapas langsung sapa aja. Iya. Baik, assalamualaikum. Selamat siang, ibu-ibu, mbak-mbak. Ini kita dari luar ya, dari luar, Jakarta. konselor ya? Dari ini. Oh, Iya. dari UI. Oke. Ini mbak-mbak mahasiswa ya? Iya. Oh iya. Nah, aku nanya sama Mbak aja deh, karena komunitasnya laki-laki. Takut nggak ke sini? Pertama kali. Pertama datang ke sini tuh agak takut. Ah. Itu karena datang suasananya itu beda banget dari di luar kan. Iya. Tapi semakin lama terbiasa, udah biasa aja di sini. Oke. Tapi mbak melihat orang ini orang-orang jahat nggak? Enggak, untuk saat ini enggak. Oh enggak ya, tetap juga orang baik ya. Iya. Untuk saat ini dan sampai nanti pulang, sampai seterusnya. Mbak, ada nggak kesulitan memberikan materi terhadap mereka dibanding dengan residen-residen di luar? Kalau saya sendiri ini tuh pertama kali ke sini. Iya. Dan tadi melihat penyampaian materi yang udah disampaikan segalanya itu Nah. sangat kondusif dan bisa menerima materi yang diberikan. Iya. Oke. Jadi tidak ada kesulitan. Tapi yang nakal-nakal ada ya? Untuk saat ini enggak Pak, belum terlihat. Oh ya. Tapi satu mbak, yang curi-curi pandang pasti ada ini. Saya tanya semua residen, senang nggak dengan datangnya mbak ini? Bener nih. Kalau Kalapas senang nggak kalau datang sini? Iyalah, yang tanda tangan pengusulan remisi kan Pak Kalapas. Nah, ngomong-ngomongin langsung. Ini menjadi salah satu penilaian dapat remisi ya Pak ya? Iya, dapat remisi. Ini. Apa aja sih Pak? Jadi mereka ini di samping rehab ya, terus yang paling saya tekankan terhadap mereka ini adalah peningkatan ibadah. Sholat tahajud ya, terus wirid. Setiap malam Jumat ini wirid semua Untuk ini. yang beragama Islam. Yang beragama Islam, yang beragama Nasrani kita arahkan ke gereja. Sesuai dengan itu. Jadi saya berpikir bahwa begini, rehab ini harus memang dicekoki dengan nilai-nilai agama. salah satunya. Memang harus itu karena untuk menghindari perlakuan-perlakuan terjerumusnya ke narkoba harus diikat dengan tiang agama. Itu yang saya tekankan dengan mereka. Iya, oke. Yang kedua, fisik mereka harus sehat. Fisiknya harus sehat. Ya, Artinya ya Pak Kalapas, Ya. ini menjadi bagian kegiatan yang harus mereka lalui karena selain juga proses rehab dan supaya mereka tidak menggunakan lagi, ya kan, memakai Ya. lagi. Ini Ya. juga salah satu penilaian penting. Ya, Jadi seorang betul. narapidana mendapatkan haknya baik remisi, pembebasan bersyarat, itu ada syaratnya kan? Iya. Nggak ujuk-ujuk langsung diusir kan nggak ya? bisa. Apalagi sekarang ada penilaian ya, penilaian kegiatan dia apa yang setiap hari yang dilakukannya. Nggak bisa lagi orang berkelakuan baik, makan tidur, nggak seperti itu. Saya sudah sampaikan dengan mereka, saudara dinilai kegiatan apa yang Anda lakukan di dalam. Apa yang bisa Anda lakukan setiap hari kegiatan di dalam. Nggak bisa tidur, walaupun dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia tidur-tidur, belum tentu itu bisa diusulkan pembebasan bersyarat. Karena ada sistem penilaian. Ada ya, Pak sistem Kalapas, ya? penilaian, ada sistem penilaian. Sistem penilaian pembinaan narapidana, SPPN. Iya, SPPM. Salah satunya rehab ini. Masuk ke dalam tubuh rehab ini tidak cukup dengan modul-modul yang diberikan oleh negara terhadap mereka, tapi harus ada tambahan. Harus tambahan. Tambahan itu apa? Peningkatan keimanan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya yakin dengan itu. Sering saya sampaikan dengan mereka, robah hidupmu. Tidak mungkin orang lain bisa merubah. Sekalipun itu yang terdekat dengan dirimu. Kalau dirimu tidak berubah, pasti nggak berubah. Tapi yakin, ketika engkau merubah diri, Allah Tuhan akan merubah dirimu. Amin, amin.
Jadi sahabat masyarakatan, apabila masih ada pertanyaan kenapa sih warga binaan itu mendapatkan hak bersyaratnya baik remisi maupun ada pembebasan bersyarat, karena mereka sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, salah satunya mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas atau rutan dengan baik. Dan ini adalah salah satu contoh kegiatan pembinaannya, rehabilitasi. Iya, mereka udah Jangan berkelakuan baik. ada mbak-mbak juga di mewakili masyarakat iya, mungkin menanyakan, masyarakat. kok itu dapat remisi, dan ini diusulkan semuanya punya hak yang sama ya, Kakak Lapas ya? Iya. Oke. Ini kerinduan mereka terhadap adik-adik. Ya. Mereka ini punya anak. Ya. Nanti kalau kita tindak lanjutin nanti saya menangis. Ya. Mereka punya kerinduan dengan orang tua. Mereka merindukan dengan anak-anak. Kemarin saya guru-guru SMA saya suruh anak-anaknya ke sini supaya kerinduan mereka terhadap anak itu bisa terobati. Ya, saya terima kasih kehadiran ibu-ibu dari UIN. Ya, Udah berapa kali nih Pak Kalapas? Ini yang pertama? Pertama ya. Tapi MOU kita sudah jalan ya. Ya. Berarti ini akan berjalan kontinu ya? Saya minta ibu-ibu dosen silakan banyak bawa mahasiswanya ke sini. Ya. Nanti mungkin mahasiswa tahu bagaimana kehidupan mereka. Dan Jangan yang melakukan. privasi juga jadi contoh juga Pak Kalapas. Jangan melakukan. Jangan not using drug, jangan pakai nanti. narkoba, ya kan? Ini salah satu. Ya, jadi bapak-bapak juga bisa kasih pesan juga ke adik-adik ini karena mereka juga akan menyampaikan juga keluar dan juga menyampaikan bahwa mereka di dalam nggak diem-diem aja gitu kan. Inilah Mungkin Bu salah satu Rika perlu satu orang kita panggil ya bagaimana mereka mengalami proses meninggalkan narkoba ini di dalam. Mungkin ada yang bisa kita panggil siapa kira-kira? Atau ada yang setuju mau bisa Ada diwawancarai? yang mau Bapak? Siapa? Yang mana nih? Siapa kira-kira? Bapak? Oke. Boleh? Ya, maju. Silakan. Gimana? Mas siapa? Yayan. Mas Yayan. Bagaimana? Ini yakin sudah meninggalkan narkoba ya? Insya Allah yakin. Narkoba jenis apa kemarin? Sabu-sabu. Sabu-sabu. Iya. Oke, boleh diceritain dong titik Mas Yayan ini stop. Saya stop menggunakan narkoba. Terlepas memang menjalani pidana di dalam. Saya bisa melepaskan narkoba. Saya sudah menyadari bahwa karena saya mengalami dan menjalani hukuman di sini. Dan ditambah lagi saya menjalani rehab ini, tambah lagi menyadari dan berpikir positif untuk ke depannya. Dan juga saya mengingat anak istri saya terlantar karena gara-gara narkoba. Pasti ya, karena Pasti. anak dan istri. Iya. Sekarang anak istrinya ada di mana? Ada di Lampung Tengah. Lampung Tengah sama siapa? Sama keluarga. Anaknya Sama ada orang berapa? tua. Ada 3. Ada 3. Iya. Pengen mau sampaikan pesan buat anak istri? Ada. Silakan. Untuk anak istri saya di rumah, ya istilahnya tunggu saya pulang, ya rajinlah ibadah dan berdoa supaya saya diberikan selalu kesehatan dan bisa kembali pulang dengan sehat walafiat dan bisa menafkahi kalian lagi. Terima kasih. Nafkahinya pakai apa? Dengan bekerja. Bekerja. Iya, bekerja dan mendapatkan mencari uang. Dan Dulu uangnya buat apa sebelum masuk lapas? Sebagian untuk anak istri dan sebagian untuk saya membeli narkoba jenis sabu-sabu itu. Sayang kan ya? Iya. Padahal uangnya mending buat anak, buat istri. Iya. Ya? Iya. Kita support ya, sama-sama support supaya Mas Yayan tidak lagi menjadi pengguna narkoba. Ya? Tidak menyenangkan lagi bandar-bandar narkoba. Kalau nggak ada yang pakai, bandar narkoba juga mati. Ini ada bandar nggak di sini nih? Ayo nunjuk, yang ngacung, yang jadi bandar, yang jual. Ayo nggak apa-apa ngacung. Nih jual ya Pak ya. Siapa lagi yang jual? Jual. Mungkin Bu Rika Jual. kita panggil satu. Oke. Boleh dong yang jual yang mau bicara boleh? Ya, siapa yang mau bicara? Tapi nggak dipaksa sekali lagi. Ayo. Mau bicara? Kenanya berapa lama? 10 tahun 3 bulan. 10 tahun pasti bukan pengguna pasalnya kan? Siap, Bu. Menjual ya? Jual, Bu. Jual apa dulu? Jual narkoba, Bu. Oh, Sabu. Sabu, jenis sabu. Jenis sabu. Berapa? Dulu berapa bungkusnya berapa banyak? 6 kantong setengah, Bu. 6 kantong setengah itu berapa Pak? Jadi 65 gram. No, itu Bapak berarti apa tuh? Bandar, apa kan ada bandar, kurir? Dia kan? masuk bandar dan kurir, Bu. Bandar dan kurir. Oke. Bapak pakai juga? Siap pakai, Bu. Pakai juga. Pakai, Bu. Jadi Bapak pakai itu, Bapak jual itu buat pakai atau
Kan ada orang bandar, ya kan? Cari keuntungan dan Cari keuntungan juga, make juga? Iyalah, Bu. Oke, udah berapa lama Pak gitu? 5 tahun. Sekarang dengan Bapak udah berapa kali masuk lapas? Baru 1 kali, Bu. Baru 1 kali, bukan berarti mau lagi nanti ya? Tidak, Bu. Ini yang terakhir ya? Ini yang terakhir, yang pertama, yang terakhir. Oke, sekarang Bapak di sini ada 1.200-an ya Pak Kalapas ya? Narapidana yang sebagian besar juga adalah pengguna. Tadi juga dengar Mas Yayan ngomong dampaknya mereka harus berpisah dengan keluarga. Apa yang Bapak rasakan yang menjadi, maaf nih, menjadi salah satu penyebab loh, walaupun terlepas mereka juga memang pengen make gitu loh. Apa sih yang Bapak rasakan? Sakit, Bu. Sakit? Apa sakitnya gimana? Ninggalkan anak istri, Oke. lupa dengan tanggung jawab sebagai suami, Iya. dipisah jauhkan dari keluarga, Bu. Kalau Bapak? Siap, Bu. Kalau teman-teman yang lain yang terdampak? Ya, sama yang dirasakan Iya, saudara-saudara. maksudnya gini, Bapak ngelihat nih yang pengguna-pengguna ini masuk lapas karena beli narkoba, karena Bapak juga, karena Bapak mungkin Bapak Iya, tuh penjualnya. siap. Iya, Bu. Apa sih yang Bapak rasa? Ada rasa bersalah nggak sih? Sangat bersalah, Bu. Oke. Sangat bersalah. Karena itu satu, saya pelaku dan mereka korban ketemu di sini gitu loh. Alangkah banyaknya dan penyesalnya, saya sangat menyesal melakukan perbuatan itu gitu loh, Bu. Oke. Dan sangat menyesal itu, Bu. Punya anak berapa? 3, Bu. Laki berapa? Laki 1, cewek 2, Bu. Kepikir nggak sih kalau keluarga kita terdekat itu juga menjadi salah satu yang berpotensi menjadi korban narkoba? Saat itu tidak kepikir, Bu. Sekarang ya kepikir rasanya masuk di sini. Kalau kepikir anak. bukan mendoakan. Kalau sampai keluarga terdekat kita yang kena tuh gimana coba Pak? Sedangkan kita yang ngejual. Ya sedih dan nangis lah, Bu. Ya, oke. Sangat sedih lah, Bu. Mau ada pesan dengan yang masih jual narkoba di luar sana? Ya bagi saudara-saudara yang pemakai ataupun pembandar, jauhi narkoba karena narkoba merusak jiwa dan bangsa negara Republik Indonesia. Terima kasih, Bu. Yang paling utama Merusak jiwa, Bu, moral dan bangsa negara. Dan yang paling dekat rusak itu siapa? Yang paling dirugikan? Keluarga, Bu. Ya. Ada pesan untuk keluarga? Siap untuk keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, mendoakan selalu yang ada di sini gitu, Pak. Oke. Semua kegiatan, ya, jangan lupa beribadah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Menarik sekali ya, Pak Kalapas ya. Iya. Nah, yang paling utama itu tadi juga ada testimoni kita dengar dan kami sangat meyakini itu bagian dari suara hati warga binaan narkotika ya, Mas Benderla. Gini Bu Rika, salah satu untuk meyakinkan mereka tidak narkoba lagi, tentu kita tes urin yang rutin. Rutin ya? Rutin. Oke. Kebetulan ada dokter ini. Hanya saja pernah saya sampaikan dalam seminar dengan BNN, persoalan narkoba ini, persoalan rehab ini, ketika mereka bebas pasca rehab ini, di sini semestinya pemerintah hadir. Ini yang harus kita pikirkan, saya sampaikan dengan pihak BNN. Iya. Strateginya juga continue bekerja sama dengan BNN ya? Iya. Jadi sehingga mereka memang betul-betul di dalam ini sudah negatif dengan narkoba, dan begitu mereka keluar nanti takutnya mereka belum kuat dengan lingkungan. Seharusnya pemerintah hadir di situ. Ya. Ini yang perlu kita harus pikirkan, betul, Bu kita Rika. dukung. Nah, selain dengan penanganan, berarti kan ada pencegahan juga nih, Pak Kalapas. Siap. Apa saja yang dilakukan oleh pihak lapas, apalagi di lapas khusus narkotika? Selain tadi rehabilitasi adalah bagaimana, ini kan juga marak ya, Pak? Iya, betul. Mencegah penyelundupan narkoba ke dalam lapas ataupun adanya penggunaan narkotika di dalam lapas. Ya, saya langkah-langkah yang kami buat ya. Yang pertama tentu dengan
menguatkan kepada petugas itu sendiri. Petugasnya ya, Pak. Ya, terus kita stakeholder kita berdayakan. Siapa aja tadi? Iya, BNN. kita lihat tadi TNI kan, TNI ada di sini. Ya, pihak polisi juga kita hadirkan di sini. Dan di samping itu juga terhadap mereka itu sebetulnya warga binaan ini yang harus kita tekan bahwa narkoba itu betul-betul menghancurkan hidupnya. Iya. Ketika mereka menyadari ini itu, mereka takkan mau memesan, membeli narkoba dari luar. Tapi kan Pak ya, kan Ya. biasanya juga masih suka ada yang colong-colong nih ya. Ya. Kan? Nah untuk mencegah itu apakah dilakukan apa? Dicek kamar-kamarnya apa sih di? Itu. Kita ada di sini namanya Salam Pas. Salam pemasyarakatan. Salam pemasyarakatan. Itu setiap hari ada petugas kita yang sudah terjadwal untuk mengelilingi blok-blok ini. Oke. Di samping Salam Pas itu ada juga namanya kita razia rutin. Razia rutin. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Itu ada kerjasamanya kadang razia internal saja atau ada razia dari nanti luar kita juga? ada namanya razia namanya razia insidentil. Insidentil ini kita akan melibatkan ya pihak BNN, pihak Polri, pihak TNI. Wow. Jadi juga ini juga sebenarnya keterbukaan juga ya Pak ya, nggak hanya kita sendiri tapi ini dengan mengajak orang dari luar juga itu untuk mengajak mereka juga hayu kita perangi narkoba bareng-bareng. Iya. Jadi pemasarakatan khususnya narkoba ini, lapas narkoba ini tidak mampu dia sendiri untuk memberantas, untuk menyadarkan orang. Harus memang ada stakeholder yang dari luar. Kita lihat tadi ada beberapa dari universitas. Kita lihat tadi ada dari rumah sakit. Mereka kita libatkan di dalam ini. Lapas narkotika ini sepertinya terlihat terbuka sekali ya. Wah, saya sangat terbuka. Baik itu pendeta, baik itu dengan imam-imam, ya silakan masuk. Bahkan guru-guru SMA pun saya ajak ke sini membawa anak muridnya. Dan jajaran Bapak bersinergi ya Pak? Wah, sudah ya, alhamdulillah ya. Coba lihat ini, ceria ini. Tanpa mereka saya nggak akan bisa, nggak ada apa-apanya. Betul. Ya. Nah, selanjutnya ini kita apa nih Pak? Katanya destinasi terakhir kata Bapak nanti, walaupun sebenarnya banyak sekali sahabat masyarakat destinasinya, tapi katanya juga bagian dari layanan kesehatan karena bagian percontohan dapurnya ya Pak? Saya lihat dapur. Kita lihat dapurnya. Kita lihat dapur ya. Karena dapur itu menurut saya selalu dicap orang tidak rapi, tidak bersih, semeraut. Kita lihat nanti Bu Rika dapurnya. Saya yakin dapur Bu Rika pun kalah lebih rapi dapur. Saya siap-siap malu nih. Ayo sobat masyarakatan kita lihat yuk. Oke, dan kita nih menuju dapur ya. Ya, menuju dapur Bu Rika. Karena itu tadi ini bagian dari penilaian kenapa juga Lapas Narkotika Bandar Lampung ini menjadi percontohan di wilayah Lampung Pak. Lampung ya. Jadi gini Bu Rika, dapur itu kan kita memberi makan ya. Kalau bersih dapurnya, saya yakinnya pasti sehat. Pasti sehat. Oh ya, saya setuju sekali itu. Jadi kalau dapurnya jorok, itu akan menimbulkan bibit-bibit penyakit. Dari situ awalnya saya. Yang kedua, ketika dapur kita bersih, otomatis makannya bersih, itu kan kita dapat ibadah. Memberikan makan orang sehat. Betul Pak. Ya, kalau emang kewajiban disandingkan dengan ibadah itu kayaknya nikmat banget. Kalau masyarakatan nih kita udah sampai di dapurnya Lapas Narkotika Bandar Lampung dan memang bersih banget. Dan ini wangi banget loh Pak. Oh iya. Ini lagi masak apa nih? Boleh dong lihat. Hah? Ikan asinnya enak banget nih pakai nasi panas-panas ya. Ini saya rasem. Oke. Ini buat kapan nih Mas? Buat siang Bu. Buat siang. Terus nanti dikirim ke kamar jam berapa Bang? Ini dikirim ke kamar. Sebetulnya yang dikirim ke kamar sudah dikirim ya. Sebagian sudah dikirim ya. Nah, ini tinggal beberapa orang yang kerja di luar. Oke ya. Ya. Nah, begitu juga dimasaknya nih Bu Rika. Jadi masaknya juga kita harus mana cookingnya nih. Ini nasinya ya. Nasinya. Oke. Berasnya juga bagus. Coba ditarik, minta tolong. Boleh saya cicip? Bismillahirrahmanirrahim. Kalah beras kami di rumah, Bu Rika.
Apalagi dicampur sama sayur ya ikan asin. asin. Sayurnya aja beda ini rasanya. Mantep. Saya mau lu cobain. Oh, ada sendok. Boleh diambil sendok. Ada piring satu deh. Sahabat lihat ya, bagaimana makanan yang dibuat di dalam lapas ini sangat layak untuk dikonsumsi oleh warga binaan. Dan semuanya dapat ya Pak? Iya, alhamdulillah semua. Bayar nggak nih napinya kalau mau makan? Oh, saya pidanakan. Oh tuh. Jadi kalau ada, jadi boleh disampaikan ke sini ya Pak? Saya sampaikan. Kalau ada petugas atau pegawai ataupun narapidana yang menjual makanan akan saya pidanakan. Betul nggak? Saya sampaikan begitu. Mana petugasnya? Petugas dapur. Ya. Berarti kalau ada aduan dari masyarakat, misalkan suami saya bayar tuh di dalam, laporkan saja ya Pak. Laporkan ke saya. Laporkan saja. Yang pasti nggak ada bayar-bayar di sini. Nggak ada bayar-bayar. Karena itu bagian dari pemenuhan haknya Pak ya. Oh iya, pemenuhan hak. Nah ini kita coba nih. Saya pengen coba. Benar nggak sih kata Pak Kalapas kalau ini memang layak untuk enak buat dimakan? Wih, ini udah matang ya? Saya udah lapar ini. Udah matang ya, silakan. Oke, kita ambil. Oke, jangan banyak-banyak karena kasih saya sayurnya dong. Sayurnya dikit aja. Ya, kita rasakan bareng-bareng ya. Tapi saya mungkin boleh deh saya juga ikut deh. Aduh, sorry. Boleh saya dikit. Nah, Pak Kalapas juga dikit lapar loh. Iya. Oke, saya ambil ini ikan. Kirain itu yang udah mateng. Oke. Kita tunjuk juga nih Pak Kalapas juga mau biar bareng-bareng sama Pak Kalapas makan. Gak ada sambalnya ya? Wah, apalagi ada sambalnya ya. Oke. Cuman mungkin kalau sambal nggak boleh kali ya Pak Kalapas ya? Boleh, tapi mungkin ini menu hari ini ya. Menu hari ini tidak ada sambal. Oh, itu menunya ya Iya, Pak? daftar menunya ini. Ini daftar menunya di 10 hari berganti-ganti. Iya, saya minta ada contoh ya. Yang sudah ready. Yang sudah ready. Yang lainnya jangan ngiler ya. Saya ngeliat Bu Rika enak makannya, saya juga kepingin juga. Oke, kita makan bareng-bareng nih Pak Kalapas ya. Ini menu hari ini adalah ikan asin. Alhamdulillah. Sama sayur asem. Oke. Jangan bilang karena di penjara karena ikan asin, kita di rumah aja suka makan ikan asin. Oh. Ya, enak banget. Makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Beneran. Enak banget. Ini saya sampai nambah loh. Memang karena lagi syuting ya harus ditahan-tahan. Habis ini kita makan ini ya Pak ya? Iya. Boleh ya? Tim-tim saya juga kayaknya pada mau nih. Jadi Bu Rika, sering masyarakat menganggap bahwa di lapas itu makan tidak diperhatikan, dapurnya jorok, rasa makanan ala kadarnya. Padahal ini gurih, ikan asinnya nggak terlalu asin. Dan ini yang diberikan sampel ya? Oh ya. Ini yang diberikan kepada warga binaan. Jadi kalau ada image masyarakat, What gosong? ya, image masyarakat bahwa napi tidak makan atau bayar, itu nggak benar. Iya. Itu nggak benar. Bahkan nih saya lihat ini menunya ya Pak ya? Ya kita lihat menunya nih hari ini. Kayaknya menunya ganti-ganti nih. Iya, luar biasa mereka ini. Kalau ini masuk menu yang keberapa hari Ya, hari ke-8. Kita lihat di siang. Nasi putih. Oke. Mana tadi contoh? Saya minta contoh. Ya, ini Bu Rika. Kita lihat. Nasi hari putih. ke-8. Nasi putih. Siang ya, nasi putih. Siang, Pak. Luar biasa ini nasinya penuh. Terus ikan asin goreng. Ikan asin goreng. Nah itu. Sama terus sayur asem. Nih. Dan buah-buahan. Buah-buahan. Ya, wih, luar biasa. Air minum. Air minum. Oke. Memang hari ini tidak ada cabai. Mungkin karena takut dari dalam juga sakit perut Wah, ya, Pak bisa ya? juga. Bahaya Itu dokter lah yang menjawab Ya, itu. Dok ya, memang nggak ada ya, Dok. Jadi manajemen dapur ini Bu Rika perlu saya sampaikan. Ini saya buat manajemen di bandara. Saya mencontoh dari bandara. Oh, manajemen bandara. Wah, menarik nih. Apa nih manajemen bandara? Manajemen bandara itu ketika kita masuk ke kamar mandi, udah ada langsung yang bersihin. Oke. Iya. Jadi ini cooking tidak boleh memegang sapu. Oh, jadi ada partnya masing-masing. Ada. Yang urusan bersih-bersih tidak pegang makanan. Iya. Jadi yang usus ini yang masak tidak boleh motong-motong sayur. Oke. Yang motong-motong sayur tidak boleh membersihkan potongan-potong yang jatuh-jatuh. Itu sudah ada. Jadi memang itu ya steril banget. Steril. Ya. Oke. Jadi mereka semua udah punya tugas masing-masing. Menarik. Ya, boleh kita lihat ke belakang. Oke.
yang mencuci piring juga ada tersendiri orangnya. Wow. Iya. Jadi kita punya timbangan juga ini Bu Rika. Jadi setiap barang-barang yang masuk, ya bahan makanan kita timbang. Ya, jadi kita timbang, jadi supaya merata semua. Oke. Ya. Siap. Kita lihat gudang ini Bu Rika. Oh ini ada gudangnya. Iya. Sobat masyarakat kita lihat ya gudang penyimpanan Jadi gudangan penyimpanan makanan. Oh, jadi beras dia kata tersendiri. gudang tetap aja bersih banget Iya. ya. Dan dia harus tersusun rapi. Mana yang kacang tanah, mana telur, mana tahu tempe. Jadi semua tersimpan dengan rapi. Pemasyarakatan ini bahan-bahan makanan Iya. yang akan diolah untuk warga binaan di dalam lapas. Jadi mereka juga selalu sehat ya. Itu bagian supaya pembinaannya juga berjalan baik ya Pak ya. Baik. Kalau mereka sehat. Iya, dan saya ke Rehatnya juga dalam. berjalan baik. Iya. Oke. Dan ada barang contoh juga ini yang kita buat ini. Jadi ini kan sesuai dengan aturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi bahan-bahan ini harus ada tersimpan. Simpan. Bumbu ya? Ya bumbu semua. Ini untuk sampel keracunan. Oh, sampel. Iya. Antisipasi untuk tidak ada terjadi keracunan atau apa. Iya. Jadi kita buat seperti begini. Inilah dapurnya lapas narkotika. Tuh. Ini udah ngomongin dapur, ngomongin lagi lapas narkotika ini menjadi percontohan kesehatan. Iya. Kami belum lihat klinik. Boleh dong diajak ke sana? Kita lihat klinik. Kita lihat poliklinik percontohan Iya, di wilayah Lampung. Boleh, silakan. Mari kita ke poliklinik. Ibu Rika. Ji. Boleh dicicip. Cuman kalau dicicip roti kami ini takutnya nanti nggak balik-balik. Atau mungkin balik lagi ke sini. Jangan saya yang nyobain, Pak. Siapa? Saya nyobain. Tim saya yang nyobain. Oh iya. Ini lagi pegang kamera, kan selalu Oh pegang iya kamera. sebelum kamera. Aji. Namanya Aji ganteng. Gimana? Kalau dia udah bilang enak, berarti enak semuanya. Tuh, dia mau nambah lagi. Saya nyuapin yang ini Bu Rika. Bismillah. Oh, tadi menyusut. Oh iya, luar biasa. Oke dong, keren ya. Nanti ya, tugas lagi ya, saya pegang lagi. Mana warga binaannya Oh, nih? bisa. Mana orangnya? Wah, ini. Ini ya bagian produksinya ya. Kalau bebas dari sini udah yakin nggak bisa buat toko roti? Yakin, Mbak. Yakin ya? Jadi rencananya mau bikin usaha roti ya keluar ya? Emang sudah bisa di luar apa memang dari dalam? Di sini dapat pelatihan dari Di sini dapat pelatihan. Aduh, kita tuh amazing banget ya. Artinya ada makna juga mas di dalam lapas. Kalian punya sertifikat nggak? Ada. Oh ada, sertifikat tata boga ya? Iya. Berapa tahun kenanya? Saya 12 tahun. Iya, walaupun sekarang gini bukan mensyukuri dalam, tapi paling tidak kalau nggak masuk ke lapas masih terus menjual narkoba, masih pakai, ya kan? Kalau di sini insya Allah dapat jalan hidup yang halal ya. Jadi penjual roti kita tunggu loh kalau udah di luar ya. Iya, Bu. Oke, sukses ya. Makasih ya. Apa? Yo, Assalamualaikum. Nah, ini kliniknya ya? Iya, ini klinik kesehatan. Area luarnya sudah asri banget ya. Iya. Emang lapas ini asri sekali, banyak bunga-bunga, warna-warni lagi Pak Lapas. Ya, karena kita mau mengedepankan kesehatan itu. Kesehatan itu bagian dari healing ya, Iya, Pak? healing ya, Oke. betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dokter. Ini dokter Dini. Yes. Itu Ini perawat timnya Indah. ya? Iya. Oh, Bapak Ibu Itu perawat perawat. Erik. Oke. Dan luar biasa beliau. Dan pasti bersih banget. Iya. Ya. Jadi ini salah satu indikator penilaian kenapa lapas ini jadi percontohan layanan kesehatan. Iya, silakan dok. Salah satu klinik percontohan persyaratannya adalah pertama izin klinik. Alhamdulillah lapas narkotika ini sudah memenuhi izin klinik. Kemudian kedua adanya kamar karantina atau isolasi ada di sebelah klinik. Boleh, blok karantina, iya. Kemudian ketiga adanya layak higienis tadi dapur sudah dilihat di dapur, dapurnya begitu bersih, iya. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama dengan stakeholder. Kebetulan kami sudah melakukan perjanjian kerjasama sebanyak 10 selama tahun 2022 ini. Kemudian ada target kami. Kemudian itu selanjutnya nanti insya Allah ada 3 target kami. BPJS, Rumah Sakit Umum, kemudian Rumah Sakit Urip. Mudah-mudahan itu perjanjian kerjasama. Oke. Iya. Wow. Iya. Kalau masalah sarana dan prasarana memang kami
klinik lapas narkotika sangat minim. Contohnya sebenarnya kalau klinik yang benar-benar klinik, klinik Pratama, kita kan berizin klinik Pratama. Ya ada ruang periksa, kami pun sudah ada. Kemudian ada apoteker karena kami belum punya apotik, jadi ada depo obat dulu. Sementara depo obat. Juga. Kemudian ada ruang konsultasi, bisa di sini konsultasi mengenai nafsa, penyakit menular, contohnya. Ya. Tapi secara umum memang sudah memenuhi persyaratan ya, menjadi memang poliklinik percontohan, walaupun tetap sangat membuka peluang, tetap berusaha meningkatkan ya kualitas dari poliklinik ini ya tadi ya dok ya. Oke, keren Lapas. Ini kita lihat ini ada blok karantina. Jadi ya. ini blok karantinanya ya? Ya, blok karantina. Jadi sebetulnya lapas ini tidak memberikan ruang ataupun blok untuk karantina. Tapi oleh kebijakan saya dan untuk memenuhi syarat klinik percontohan, akhirnya saya ambil satu blok untuk karantina. Iya, jadi ini sangat membantu blok karantina ini untuk menyetop ataupun memutus ya. Artinya si narapidana yang warga binaan yang dikarantina ini juga bisa terfokus perawatan kesehatan, warga binaan yang lain pun bisa terlindungi dari penyebaran penyakit menular. Wah, menarik sekali ini ya. Mudah-mudahan lapas rutan lain, khususnya lapas narkotika juga memiliki fasilitas yang sama. Dan memang ini karena layak jadi percontohan layanan kesehatan. Ya? Keren Pak. Pak Kalapas, sepertinya touring kita hari ini sudah sangat full. Terima kasih atas waktunya. Yang pasti Niset yang pertama pas nyampe itu adalah lapas yang sangat asri, banyak bunga berwarna-warni. Alhamdulillah. Itu dan menariknya menurut Pak Kalapas itu bagian dari healing, bagian dari rehabilitasi warga binaan narkotika. Oke. Betul Bu Rika. Terima kasih Pak Kalapas. Sama-sama Bu Rika. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu dalam lindungan Tuhan setiap kita bertugas. Terima kasih. Oke, thank you. Kita bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini mah seger-seger kan. Ditumis pakai saus tiram. Kasih udang ya. Ayah, ya keren. Ini ada berapa yang kegiatan ini? Kita hari ini bikin persemayan tanam sawi. Kemudian pembuatan lahan untuk tanam sawinya. Sama ini kegiatan panen kangkung yang sudah siap panen. Ibu nggak merasa takut dengan orang ini, Bu? Enggak ya. Kita ada dari kemarin. Baik-baik orang ini, Bu ya. Alhamdulillah. Sahabat Masyarakatan, itu tadi touring kita di Lapas Narkotika Bandar Lampung. Bagaimana? Terkesima kan? Begitu asri, begitu bersih, dan memang sangat layak untuk menjadi lapas percontohan layanan kesehatan dan percontohan lainnya. Ya, semoga menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran pemasyarakatan, khususnya UPT Pemasyarakatan, dan juga menjadi nilai edukasi kepada seluruh masyarakat bagaimana pemasyarakatan berbuat, khususnya Lapas Narkotika Bandar Lampung, dalam upaya memulihkan saudara-saudara kita yang memang terpaksa harus berada di lapas ini karena melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Ikuti terus Tour de Prison edisi Lampung. Lapas Sustek. Tangguh. Selalu saya sampaikan ke teman-teman yang pembina, belajar sabar, anggap seperti orang tua sendiri.